Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Mohon Roh Kudus bekerja leluasa dalam pemberitaan firman Allah saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa bahagia hati kami boleh kembali mendengar pemberitaan kebenaran firman Allah. Karena dengan mendengar pemberitaan firman Allah menjadi bukti bagi kami bahwa tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami anak-anak. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus menolong baik saya hamba-Mu maupun segenap anak-anak-Mu yang mendengar, menerima pemberitaan firman ini dan diberkati untuk kemuliaan nama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita perlu sekali kita untuk selalu ambil waktu sejenak untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi dan kemudian dengan sepenuh kesadaran sebagai orang beriman dalam terang firman Allah dan pimpinan Roh Kudus untuk menata ulang tujuan kita mengikut Kristus Juru Selamat. Mengapa hal ini penting? Karena tidak sedikit orang yang menyebut dirinya atau disebut sebagai orang Kristen begitu saja mengikut Kristus. Yang penting saya sudah mengikut Dia, percaya kepadanya. Untuk seterusnya terserahlah apa yang Tuhan lakukan. Sepintas ungkapan ini baik, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada satu tujuan yang jelas. Dan karenanya maka mengalir begitu saja dalam tanda kutip. Pokoknya ikut Yesus. Tentang bagaimana itu bukan menjadi tanggung jawab saya. Apakah hal itu benar? Tentu tidak. Saat ini mari bersama-sama kita membuka hati, mendengar pemberitaan firman, dan dalam terang firman ini Roh Kudus menolong kita untuk dapat menata ulang setiap langkah kehidupan kita, menata ulang tujuan kita, mengapa dan untuk apa kita mengikuti Yesus. Bersama mari kita membaca kitab Wahyu pada pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Allah sebagaimana yang diwahyukan kepada Yohanes Rasul itu di Bukit Patmos. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah
berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya itu telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sebetulnya penyingkapan yang luar biasa, nubuatan terbesar yang menjadi sasaran dan pengharapan terakhir dari iman. Langit baru dan bumi baru dengan pusatnya kota Yerusalem baru yang menjadi simbol keberadaan yang sempurna, dan seperti tadi kami katakan adalah sasaran dan pengharapan terakhir dari iman. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-16 demikian, "Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia, Allah, telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Suatu dunia baru yang diubah dan ditebus, tempat Kristus tinggal dengan umatnya, dan kebenaran berdiam dalam kesempurnaan kekudusan." Saudara-saudara, di dalam kota Yerusalem yang baru inilah nyata tentang kekudusan, kemuliaan kekal yang sempurna itu. Ini terjadi memungkasi serangkaian akhir zaman. Setelah Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput anak-anaknya, itu seperti dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan, dan yang masih hidup diubahkan untuk bertemu dengan Kristus di udara dalam reuni akbar yang luar biasa. Sedang di bumi ini, sebagaimana dinubuatkan oleh Daniel,
dalam tempo 3,5 masa kali 2 berada dalam masa kesukaran besar atau tribulasi. Dan setelah masa kesukaran besar ini berakhir, maka Yesus pun dalam segala kemuliaannya diiringi laksaan malaikat turun ke atas bumi ini, mengalahkan musuh terbesar, itulah naga kuno yang kemudian dikalahkan dan dalam peperangan besar mengalahkan antikris. Lalu Yesus berdiri sebagai raja dalam kerajaan damai sejahtera 1000 tahun di muka bumi ini. Setelah 1000 tahun itu berakhir, inilah masa yang disebut dalam Wahyu pasal 21 ini. Langit baru, bumi baru, dengan pusatnya kota Yerusalem baru. Dan di dalam kota ini, saudara, kalau kita mengamati pada ayat 1 kitab Wahyu 21 ini, kita lihat di sana ada tatanan hidup yang baru. Lalu hubungan persekutuan atau relasi dengan Tuhan yang berkualitas. Dan juga di sana dalam ayat yang keempat dikatakan ada kekuatan, ada daya tahan dalam semua proses kehidupan. Dan nyata bahwa kedaulatan Tuhan berlaku mutlak karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dan diakhiri pada ayat 7 tadi, kemenangan itu akan dialami karena hidup dalam proses terus-menerus sampai ke akhir. Kota baru, Yerusalem baru dengan tatanan yang baru, yang luar biasa itu tidak hanya menjadi harapan, dan inilah sebetulnya impian setiap orang beriman untuk tinggal di sana selamanya dengan Tuhan. Dan tentu ini harus membuat kita menjadi sadar bahwa kalau kelak itu terjadi, apakah kita layak berada di dalamnya? Itu sebabnya kalau kita pahami lebih jauh, ini yang harus mendorong kita untuk berpikir dengan benar, bersikap dengan benar, dan kemudian bertindak dengan benar. Untuk katakanlah mempersiapkan diri manakala nubuatan terbesar, sasaran dan pengharapan terakhir dari iman itu terjadi. Sungguh kita layak berada di dalamnya. Ada beberapa hal yang perlu kita terus tata ulang, perlu untuk kita lakukan, yaitu saudara, sebagaimana dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 28 dan 29 mengingatkan bahwa memang kita ini telah menerima dan kegenapan sempurnanya kelak akan mengalaminya dalam kota Yerusalem baru tadi.
Firman Allah mengingatkan demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hal yang pertama, harus dengan jujur kita menata ulang ibadah kita kepada Tuhan. Begitu rupa ibadah sebagaimana dulu terjadi pada bangsa Israel, katakanlah terjatuh dalam ritual yang kosong. Ibadah hanya semata-mata serangkaian upacara yang mesti dilakukan tanpa disertai dengan hati dan sikap yang benar. Karenanya diingatkan tadi, marilah kita mengucap syukur. Ibadah itu adalah merupakan tindakan iman ketika kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan. Dan karenanya kita beribadah tidak lagi hanya menurut cara yang cocok, yang baik untuk diri sendiri, tetapi menurut cara yang berkenan kepada Allah, yaitu dengan hormat dan takut. Tanpa bermaksud untuk mengkritik, apalagi menghakimi, perlu kita renungkan bagaimana sekarang ibadah-ibadah gereja nyaris berubah menjadi entertain rohani. Tampilan lebih penting daripada penghayatan. Apa yang nampak baik bagi orang dan diri sendiri lebih penting dari apa yang mestinya baik bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, ini yang perlu harus kita lakukan. Pandemi ini jelas memporak-porandakan segala sesuatu, tetapi dari sudut pandang positif orang beriman, saya pribadi merasa justru inilah waktunya kita menata ulang ibadah kita. Beribadah tidak hanya sebagai sebuah kegiatan, sebuah ritual, tetapi ibadah adalah sebuah persekutuan pribadi dalam relasi yang baik dengan Tuhan kita. Sebab itu yang terpenting bukan apa yang baik bagi orang lain, apa yang menyenangkan diri sendiri, tetapi adalah apa yang baik dan menyenangkan hati Allah. Yaitu secara umum disebut dengan hormat dan takut. Yang kedua saudara, dalam 2 Petrus pasal 3 pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 14 demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit
langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Menyongsong langit baru dan bumi baru dengan pusatnya kota Yerusalem yang baru itu, tidak hanya kita perlu menata ulang ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi juga perlu dengan jujur dan tulus melihat diri sendiri, menata ulang kehidupan kita. Jelas sekali firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Petrus tadi, bahwa kita semua ini sedang menanti kegenapan janji Allah. Itu sebabnya langit baru dan bumi baru dengan pusat kota Yerusalem baru itu ada sasaran dan harapan terakhir terbesar orang beriman. Maka untuk itu kita harus sungguh-sungguh berusaha mengandung makna sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dan terus-menerus. Untuk apa? Ayat 14 tadi. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Yang dalam ayat 11 dikatakan dengan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Menjadi Kristen dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu artinya menjadi ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu dan yang baru itu terbit. Itulah sebetulnya kehidupan sebenarnya orang Kristen atau orang percaya. Kita semua adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, maka kita harus hidup sebagai anak terang dan bukan anak gelap. Sebagai ciptaan baru, apalagi yang menanti dengan sepenuh harap kegenapan sempurna untuk kelak masuk dan tinggal di kota Yerusalem baru dengan tatanan baru, dalam relasi yang baru, dan dalam proses yang begitu luar biasa. Maka kita sungguh tentu oleh pertolongan Roh Kudus dan dalam terang firman Allah, betapa suci dan salehnya saya dan saudara harus hidup dengan segenap hati, sungguh-sungguh, terus-menerus untuk menjaga kesucian hidup kita agar didapati tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Kesadaran ini penting. Tiap hari harus menjadi langkah nyata dalam hal usaha kita agar kedapatan tak bercacat dan tak bernoda ini. Walaupun tentu harus diingat bahwa apakah itu berarti kekekalan bersama Kristus dalam kesempurnaannya di langit baru
bumi baru dan kota Yerusalem baru itu adalah semata-mata hasil usaha kita. Tentu tidak demikian. Karena surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 jelas bahwa sebab karena kasih karunia saya dan saudara diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, jadi ketika kita menata ulang kehidupan kita, agar semakin berkenan kepada Allah, kedapatan tidak bercela dan tidak bernoda, begitu rupa kita hidup dalam kesucian dan kekudusan, itu bukan sebagai usaha supaya kita masuk ke dalam kota Yerusalem baru yang tersedia itu, tidak. Tetapi itu harus sebagai kesadaran kita bahwa memang kita ini sudah tercatat sebagai pewaris-pewaris yang kelak akan tinggal di kota Yerusalem baru itu. Kesadaran ini membuat kita untuk sejak hari ini, sejak sekarang ini, dengan sepenuh kesadaran, saya harus selalu menata kehidupan saya. Bukan supaya, tetapi karena saya sudah diselamatkan. Karena saya sudah ditetapkan untuk menjadi pewaris langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru itu, maka saya mesti hidup dengan sepenuh hati sesuai dengan kehendak dan rancangannya, baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun kesadaran diri seperti ini penting, dan itu akan menjadi titik awal yang sangat menentukan, tetapi tetap kita harus sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan tak sanggup kita. Pertama, bahwa itu semua karena kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia Allah itu dinyatakan dengan bagaimana Roh Kudus memimpin kita, mengontrol, mengendalikan hidup kita untuk seturut firman-Nya. Karenanya dalam hal menata ulang tujuan kita mengikuti Yesus ini, selain dari dalam diri kita harus timbul kesadaran, tekad untuk hidup lebih baik lagi, tetapi juga harus didasari dengan penyerahan bahwa tanpa dipimpin Roh Kudus dan oleh terang firman Allah, niscaya kita tidak akan mampu semuanya. Apalagi Bapak Ibu Saudara kembali kepada apa yang dinyatakan dalam kitab Wahyu tadi, bahwa dalam relasi kita dengan Tuhan yang berkualitas itu akan menghasilkan terobosan kehidupan, daya tahan dalam semua proses. Itu tidak mudah, tapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan itu. Tuhan berdaulat atas hidup kita, karenanya Roh Kudus akan selalu memampukan kita agar semakin hari kita semakin menyenangkan hatinya.
jika membuat terbesar itu terjadi setelah proses kedatangan Kristus yang kedua kali dengan berbagai hal yang tadi secara cepat kami singgung, maka dengan gembira kita tidak canggung untuk masuk dan tinggal di kota Yerusalem baru tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa ada banyak hal yang perlu ditata ulang dalam kehidupan kami. Tuhan mengenal sebenar-benarnya siapa kami masing-masing, bagaimana diri kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah angkatan yang bengkok sekarang ini. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami sungguh sadar bahwa bagian kami kelak di kekekalan adalah bersama dengan Kristus. Di kota Yerusalem baru menjadi simbol kebenaran kudus dan kekal itu. Dan mulai hari ini Bapa, oleh Roh-Mu tolong kami untuk tiap langkah kehidupan kami di tiap hal ketika berproses dalam kehidupan ini, untuk selalu sadar siapa diri kami dan untuk apa Tuhan telah selamatkan kami. Suara hamba-Mu berhenti, tapi kiranya Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh apa yang kurang. Roh Kudus akan menambahkan apa yang kurang jelas. Roh Kudus akan memimpin kami, tidak hanya untuk kami tahu, mengerti, dan paham, tetapi untuk kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati tiap-tiap saudara kami yang telah mendengar pemberitaan firman Allah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kesempatan sangat indah yang telah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus